Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Kesempatan kali ini saya akan membahas manajemen firewall dengan group policy. Mungkin bagian besar ada yang tahu firewall itu apa ya. Firewall jadi saya akan jelaskan. Firewall itu adalah sebuah program yang menjadi garda terdepan dalam pertahanan keamanan jaringan, dan itu berada di sistem operasi Windows. Dan sistem operasi Windows ini juga firewallnya sendiri seperti Linux atau mouse juga punya. Nah, firewall ini berbentuk sebuah software yang tugasnya memfilter traffic atau lalu lintas paket data di jaringan komputer apabila paket data itu hendak mengakses sistem operasi. Jadi di sebuah server, contohnya server Windows 2019 yang kita gunakan untuk praktik ini, dia punya firewall. Begitu juga komputer kalian punya firewall. Jadi firewall itu garda terdepan untuk memfilter program-program apa saja yang boleh mengakses ke jaringan komputer. Contohnya ini, misalnya sebuah infrastruktur kantor yang sebuah perusahaan dilindungi oleh firewall. Dia memfilter paket-paket data dari jaringan publik dari internet. Apakah jaringannya itu inbound atau outbound? Inbound artinya ya traffic yang hendak menuju ke dalam infrastruktur. Outbound yang dari infrastruktur keluar, artinya ke public internet. Jadi ada dua lalu lintas utama yang ditangani oleh firewall, yaitu inbound dan outbound. Nah, pada dasarnya yang namanya firewall itu konsepnya sederhana. Pada dasarnya ya, firewall itu cuma membuka dan menutup port aja. Port itu ibaratnya sebuah pintu pada sebuah komputer yang biasanya dilewati oleh traffic yang keluar masuk. Ibaratnya ya kayak pintu lah ya, pintu sebuah gedung ya. Jumlah portnya itu ada 65.535 port. Nah, pasti pernah dengar beberapa protokol seperti FTP, dan FTP itu portnya nomor 21. Lalu ada DNS, ya DNS itu portnya 53. Jadi yang namanya DNS itu jaringan lewat port nomor 53. Kemudian port 80 itu yang paling umum, HTTP. Kalau kita mengakses internet pasti lewat port 80. Kemudian port 443 ya, itu HTTPS untuk internet juga dan sebagainya. Bahkan ada beberapa aplikasi tertentu yang menggunakan sudah ngetek lah ya istilahnya ya, sudah pasti pakai nomor port tertentu. Nah, contohnya MySQL database, dia portnya 3306 kalau nggak salah, ngetek udah default portnya. Dia kemudian yang sebenarnya pada dasarnya seperti itulah, cuma buka tutup port. Berkembangnya teknologi, firewall juga berfungsi untuk melakukan foretelling terhadap program IP address tertentu. Ini port juga, kemudian protokol dan service. Jadi nggak semua port aja yang, jadi dia juga mengfilter dan mengakses jaringan. Terus IP address ini boleh nggak mengakses jaringan atau dan addressnya sekian boleh nggak ya, bisa diblok atau diperbolehkan masuk oleh firewall. Profil firewall di Windows itu ada 3 yang dikenal. Ada domain, ada private, dan public. Nah, ini sesuai dengan profil jaringan yang dibiasakan terdeteksi di Windows. Seperti kita yang bahas di pertemuan sebelumnya, kita buat ya domain, kemudian private,
Private itu ya jaringan rumahan lah, yang network rumahan. Kemudian ada public. Public ini sebuah jaringan yang bebas, biasanya di wifi gratisan kalau kita ke Starbucks atau McD atau ke Pizza Hut. Itu protokolnya itu public profile, jaringannya public, jadi profile wifi ini menyesuaikan dengan profile network yang ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai file. Sekarang praktiknya bagaimana kalau di Windows Server. Sekarang kita login dulu ke domain controller. Oke, di praktik kali ini jadi kita akan manage firewall lewat group policy. Jadi kita akan mengatur semua ke klien-klien yang terhubung ke domain controller ini. Apakah kita bisa kita mendisable firewall, kita bisa mengaktifkan firewall, kita bisa memblok program tertentu, membuka port tertentu, dan sebagainya. Caranya kita masuk ke menu tools, kemudian ke group policy management. Seperti biasa kita punya domain di sini sukasuka.com. Kita mau terapkan ke firewallnya itu untuk semua klien. Kita buat dulu di sini sebuah group policy untuk memanage firewall. Contohnya disable firewall. Sesuai namanya, saya akan mengisable firewall di semua klien. Kemudian kita klik kanan. Oke. Untuk mendisable firewall, kita masuk ke configuration policies, kemudian Windows setting, security setting, kemudian di sini ada Windows Defenders a Firewall with Advanced Security. Kita expand lagi Windows Defend Firewall. Di dalamnya ada enable security role. Kita bisa configure bagaimana output, role-nya bagaimana, connectionnya bagaimana. Karena kita mensable firewall, kita klik kanan Windows, kemudian klik kanan, kemudian properties, atau sebelumnya kita baca dulu, kita bisa baca keterangannya dulu. Ini overview, keterangan singkatnya domain profile. Ini jadi settingannya masih default profile, begitupun public profile-nya. Kita masuk ke Windows Defend Properties, atau sebelum itu kita bisa lihat connection security result-nya bagaimana. Contohnya kita mau disable firewall, kita klik aja di sini Windows Defender Firewall Properties, kemudian kita lihat menunya di sini, profilnya mana, mau kita disable yang profil domain, private atau public. Ini ada IPsec, kita nggak akan bahas dulu. Jadi kita misalnya mau disable domain profile, jadi profile untuk di lingkungan domain akan saya disable. Nah, kalau kita berada di sebuah perusahaan yang sangat besar, umumnya perusahaan kita tidak akan menggunakan firewall, dan perusahaan itu pasti tipe networknya domain. Di lingkungan domain biasanya IT security-nya itu nggak mau menggunakan firewall bawaan dari Windows Server. Kenapa? Terlalu standar, agak rumit mengonfigurnya. Biasanya perusahaan besar membeli produk antivirus atau produk security system yang fiturnya itu lebih handal dan lebih lengkap daripada firewall bawaan Windows. Contohnya Symantec, Endpoint. Nah, itu salah satu antivirus terkenal untuk lingkungan corporate. Lalu ada
yang internet security yang bisa kalau perusahaan beli itu bisa dapat edisi yang corporate license lah, security-nya lebih bagus dan lengkap lagi. Sekarang kita coba disable yang domainnya off, kemudian inbound connection kita net configure saja dua-duanya, outbound-nya juga karena sudah di off. Kemudian klik OK. Sudah. Sekarang disable ini tinggal kita terapkan, mau diterapkan di mana, mau di semua boleh atau di out tertentu bisa. Kalau semua seperti biasa, taruh aja di sukasuka.com ini. Nanti semua akan berlaku, termasuk servernya juga akan kena aturan firewall. Kita klik kanan di sukasuka.com, instinct, kemudian pilih disable firewall. Sekarang kita coba jalankan salah satu klien, apakah firewallnya kita cek. Kita login dulu. Nah, sekarang kita ke control panel, kita ke Windows Defender Firewall. Nah, ini sekarang kita perhatikan di sini ada peringatan for you security, some setting are managed by your system administrator. Berarti beberapa setting security di firewall ini di-manage oleh di administrator Windows Server. Contohnya domain network ini connected tapi off, warnanya merah. Kenapa ya? Karena dari server disable firewallnya, tinggal bagian supportnya atau admin servernya tinggal push install aja antivirus yang diperlukan ke masing-masing klien. Security-nya tinggal configure antivirusnya dari servernya, jadi controllers namanya antivirus. Servernya sendiri bisa membuka atau menutup port tertentu, memperbolehkan program tertentu untuk berjalan dan sebagainya. Semua setting yang berkaitan dengan IP security bisa di-setting di server antivirus. Ini contoh kalau kita mau mendisable firewall. Kita bisa disable private network, tapi kita nggak akan lakukan itu sekarang. Jadi sekarang Anda latihan ya. Group policy membuat group policy baru untuk mendisable firewall untuk bagian private network dan guestnya. Silahkan Anda coba sendiri, pasti bisa. Oke. Untuk contoh selanjutnya kita juga bisa coba filter atau membuat sebuah role di grup. Apakah program ini diperbolehkan mengakses ke network atau tidak? Kita bisa tentukan IP tertentu mengakses network atau tidak. Caranya kita kembali ke server dulu. Di sini kita bisa utak-atik, kita bisa bikin group policy baru sebenarnya, tapi saya nggak melakukan itu juga karena kita utak-atik aja si group policy si firewall ini. Misalnya kita mensablekan port tertentu atau mengallow program, bisa banget ya. Kita tentukan dulu di bagian misalnya inbound. Kita bisa klik di tempat yang kosong ini, pastikan sudah terpilih inbound role, klik kanan new view. Kita bikin aturan baru untuk private. Nah, kita bisa pilih kita mau ngatur mana, mau ngatur program, port, predefine ini service yang ada di Windows, atau custom role. Misalnya program deh, klik next. Program apa yang mau kita atur di server ini, terinstall apa. Nah, kebetulan ada Firefox, kita mengatur Firefox ini. Browse program files Mozilla Firefox
Firefox, kemudian Firefox X, klik open, kemudian klik next. Kita mau allow atau allow to connection, if secure atau block connection, atau kita perbolehkan kalau koneksinya secure atau block connectionnya. Misalnya kita block next. Sekarang mau di-apply atau diterapkan di mana? Di role, di domain private atau public. Karena service ini domain, dibuang aja sama publicnya. Jadi nggak boleh diakses sama sekali si Firefox-nya. Kasih nama misalnya disable, kemudian koneksi Firefox Phoenix, sehingga koneksi Firefox ini akan terblokir. Seandainya si server terhubung ke internet, dia nggak bakal nggak bisa sama sekali karena diblok oleh grup, jadi nggak bisa terhubung ke internet. Kita bisa lakukan hal yang lain juga. Contohnya inbound rule kita bikin lagi. Kalau disable connect Firefox, ini ada tanda no di sini, nggak boleh. Kita bisa klik kanan narrow port, dan port ini kita akan memblokir sebuah port atau memperbolehkan port tertentu. Klik next. TCP kalau Anda pernah berkecimpung di dunia network, pasti itu tahulah apa itu TCP atau UDP tertentu. Terus kita bisa pilih semua port lokal atau port tertentu saja. Misalnya kita memblok port 3389, itu port untuk remote desktop connectionnya Windows. Klik next. Kita bisa pilih mau di allow connection if is insecure atau block connection misalnya. Jadi port ini bisa diakses kalau koneksinya secure, kemudian klik next. Nah, di sini kita bisa tentukan mau semua user yang boleh mengaksesnya atau user tertentu saja. Kita bisa pilih only allow connection for user, misalnya kita add aja misalnya si Bambang. Kalau kita masukin si Bambang, berarti only allow connection from Bambang doang. Jadi hanya memperbolehkan koneksinya ke jaringannya kalau usernya si Bambang, kalau yang lain enggak. Tapi jahat banget ya kayak gitu, masa Bambang doang, yang lain gimana? Berarti karyawan lain nggak bisa ngakses. Kita buang aja contohnya. Terus kita bisa skip role for connection for this user. Misalnya semua, jadi di skenario-nya di sini hanya boleh ngakses kalau secure, kecuali exception, kecuali untuk user tersebut. Di bawah ini kita bisa tambahin misalnya sirine. Nah, ini boleh mengakses meskipun tidak secure, meskipun berada di koneksi yang tidak secure, boleh mengakses, maksudnya begitu. Kita klik next. Ini sama tadi user, cuma kalau dari komputer, ini kalau dari komputer. Kalau komputer biasanya komputernya name-nya itu misalnya Win berapa ya? Win 10 1 dan Win 10 2. Nah, ini klien yang sudah pernah terdaftar di DNS. Kita bisa pilih salah satu. Sama aja seperti menentukan user, cuma bedanya ini menentukan mesin, menentukan perangkat. Kalau sudah, klik next. Mau di-apply di tipe jaringan apa, domain, private, public, tiga-tiganya boleh. Next. Kasih nama. Remote port misalnya. Finish dan selesai. Jadi deh. Remote port. Jadi lambangnya gembok. Kita contoh lagi.
klik kanan, jual lagi, mau apa yang kita blok, kita juga bisa memblok dan mengelola predefined. Ini adalah beberapa service bawaan Windows, contoh Active Directory, Domain Service, terus ada DFS Management, distribusi, transaksi, kontribusi, DNS server. Kita bisa blok DNS server atau allow DNS. Kemudian MP Drive, ya tergantung kebutuhan kebijakan masing-masing perusahaan, yang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Misalnya kita coba mainkan aturan remote shutdown. Kita tidak bisa meremove shutdown atau mematikan komputer secara remote. Inbound role for studio rasnya, profilnya semua. Kemudian descriptionnya, ini untuk apa, programnya, protokol apa, lokal addressnya gitu. Kemudian inbound shutdown, terus di bawahnya inbound RCTP, ada RPC in. RPC itu remote producer call. Jadi kita bisa men-shutdown itu lewat TCP, metode TCP atau remote producer call. Ini salah satu metode shot. Ini dua metode shot yang paling sering digunakan. Next, sekarang dibolehin apa enggak? Misalnya ngeblok, kita tidak bisa meremote shutdown perangkat ini dari menu block, sehingga lambangnya no. Artinya kalau no berarti nggak boleh. Kalau gembok artinya boleh tapi ada syaratnya. Kalau lambangnya hijau berarti diperbolehkan. Contohnya si mana tadi? Di advanced setting, kemudian inbound roles. Nah ini role-nya firewall lokal untuk si server ini. Kalau no kan tandanya disable. Kalau gembok artinya boleh tapi dengan syarat. Kalau hijau berarti diperbolehkan. Oke, semoga kalian paham. Silahkan praktik sendiri, utak-atik sendiri Windows Policy ini di grup policy. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita membahas manajemen firewall dengan grup policy. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.